Sistem sewa tanah adalah salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Inggris ketika berada di Indonesia sehingga terjadi pada tahun 1811 hingga 1816. Wakil dari negara Inggris yang berada di Indonesia adalah Thomas Stamford Raffles dan tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan juga mengatur pemerintahan di Indonesia. Sistem sewa tanah ini menyatakan bahwa setiap tanah yang ada di Indonesia adalah milik pemerintah sehingga rakyat harus membayar pajak kepada pemerintah atas penggunaan lahan tersebut. Masa pemerintahan Inggris. Pada saat itu, setelah Belanda kalah terhadap Prancis, maka Hindia Belanda jatuh ke tangan Prancis. Sejak saat itu, dimulailah perang perebutan kekuasaan antara Prancis dan Belanda menghadapi Britania Raya yang ditandai dengan peralihan kekuasaan beberapa wilayah Hindia Belanda melalui persetujuan Amiens hingga kapitulasi Tuntang. Inggris menyerbu Pulau Jawa pada saat Gubernur Jenderal Daendels dipanggil ke Eropa. Penggantinya, Gubernur Jenderal John William Johnson tidak mampu menahan serangan Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, Johnson terpaksa menyerah kepada Inggris dan menandatangani perjanjian Tuntang yang isinya sebagai berikut. Pertama, Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar diserahkan kepada Inggris. Kedua, semua anggota tentara Belanda ditahan. Ketiga, pemerintahan Inggris tidak akan mengakui utang-utang yang dibuat oleh pemerintahan Prancis selama pemerintahan Daendels. Keempat, pegawai-pegawai pemerintah yang masih ingin bekerja di bawah pemerintahan Inggris boleh tetap memegang jabatannya. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau land lease style sale. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Dengan adanya sistem sewa tanah, berikut adalah pengaruh positif dari sistem tersebut. 1. Dikenalkannya sistem perpajakan kepada masyarakat. Kedua, dikenalkannya sistem ekonomi uang kepada masyarakat. Ketiga, kerja paksa yang sudah dihapuskan dan sudah tidak diberlakukan kembali. Keempat, masyarakat bisa memilih secara mandiri tanaman yang ingin mereka tanam. Dengan adanya sistem sewa tanah, berikut adalah pengaruh negatif dari sistem tersebut. 1. Timbullah kebencian rakyat kepada pemerintah yang merupakan pemilik tanah. 2. Adanya kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. 3. Adanya keharusan masyarakat untuk membayarkan pajak kepada pemerintah dengan menggunakan hasil bumi. 4. Tidak dikenalnya sistem uang yang membuat sistem sewa tanah berjalan dengan baik. Sistem sewa tanah gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah 1. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sewa tanah yang diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah kresidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap kresidenan dikepalai oleh seorang residen yang dibantu oleh asisten residen. Thomas Stamford Raffles juga memberikan sumbangan positif bagi Indonesia, yaitu yang pertama, membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. Yang kedua, menulis buku yang berjudul History of Java.
Yang ketiga, menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Yang keempat, merintis adanya kebun raya Bogor. Yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia pada tahun 1814. Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris, sehingga Belanda lepas dari kendali Prancis. Sistem tanam paksa. Pada masa penjajahan abad 19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor di Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanam perkebunan tersebut dengan produksi komoditas ekspor yang tinggi. Ini pemerintah Belanda berharap dapat menjualnya pasar Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Apalagi ketika 20 Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Pada tahun 1830 sampai 1833, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan akibat Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang di Ponorogo 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1830. Tanam paksa adalah kewajiban petani menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran internasional. Tanaman-tanaman ini kemudian harus dijual kepada Belanda dengan harga tertentu, tidak boleh ke pihak lain. Cara tanam paksa dilaksanakan: A. Tanahnya subur. B. Iklimnya cocok untuk budidaya tanaman ekspor. C. Tersedia tenaga kerja yang banyak dan murah. Tujuan tanam paksa: A. Memasukkan uang ke kas negara sehingga semua hutang dapat dilunasi dan keperluan pemerintah terpenuhi, termasuk biaya perang. B. Program Van den Bosch pada saat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1830. C. Menghapus sistem sewa tanah karena dianggap sulit dan tidak efisien. D. Sistem tanaman bebas diganti sistem tanam wajib dengan jenis tanaman yang ditentukan. E. Menghidupkan kembali program wajib kerja untuk menunjang program tanam paksa, tanam wajib. Aturan-aturan dalam tanam paksa antara lain: 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menjadikan sebagian dari tanahnya untuk menanam tanaman ekspor yang dapat dijual di pasaran Eropa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. 4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. 5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka kelebihan itu diberikan kepada penduduk. 6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. 7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. Secara umum, jika diperhatikan, peraturan ini tidak terlihat terlalu memberatkan dan merugikan bagi rakyat. Namun, kenyataannya penerapan tanam paksa di Indonesia saat itu tidak seindah peraturan-peraturan ini. Penyimpangan aturan tanam paksa. 1. Perjanjian tanam paksa kulturstelsel seharusnya dilakukan dengan sukarela. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilakukan dengan cara-cara paksaan. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih besar 1/4 tanah mereka. Seringkali tanah tersebut 1/3 bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa. 3. Pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi sehingga tanah pertanian mereka sendiri terbengkalai dan tidak bisa hidup substansi.
Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 5. Bagian hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani. 6. Kegagalan pada industri menjadi tanggung jawab petani dan Belanda berlepas tangan. 7. Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga kerja paksaan. Berdasarkan penyampaian peraturan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat praktik kecurangan dari pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan yang seharusnya tidak terlalu memberatkan Indonesia justru menjadi sangat memberatkan. Dampak negatif tanam paksa terhadap Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 sampai dengan 1850 karena paceklik, 9/10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semula berjumlah 336.000 hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan saat itu. Tentu saja tingginya kematian tersebut bukan semata-mata disebabkan sistem tanam paksa. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Hove, Douwe Dekker, dan L. Vitalis. Pengaruh sistem tanam paksa bagi Belanda. Pertama, meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa. Perusahaan pelayaran Belanda mendapatkan keuntungan besar. Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan kaum swasta Cina dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya besar. Belanda mendapatkan keuntungan batik slot yang besar. Akibat tanam paksa bagi Indonesia. 1. Kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yang berkepanjangan. 2. Beban pajak yang berat. 3. Pertanian banyak mengalami kegagalan panen. 4. Kelaparan dan kematian terjadi di beberapa daerah seperti Cirebon tahun 1843, Demak tahun 1848, Grobogan 1849. Kelima, jumlah penduduk di Indonesia menurun. Keenam, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman yang baru. Ketujuh, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Reaksi terhadap tanam paksa. Tanam paksa menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan yang terdiri dari 1. Kaum pribumi. Terjadi perlawanan rakyat di Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman pada tahun 1841 dan di Jawa pada tahun 1846 dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau. Kedua, kaum pengusaha Belanda atau kapitalis. Golongan ini menghendaki sistem tanam paksa dihapus dan diganti dengan kebebasan berusaha. Ketiga, kaum humanis Belanda atau Baron van Hove memprotes melalui parlemen Belanda bahwa tanam paksa tidak manusiawi. Edward Douwe Dekker memprotes tanam paksa lewat tulisannya yang berjudul Max Havelaar dan Saija Adinda. Keempat, kaum liberal atau kebebasan. Kaum liberal di negeri Belanda berhasil menghapus tanam paksa pada tahun 1870 dan diberlakukan UU Agraria atau Agrarische Wet. Walaupun lebih ringan dari sistem tanam paksa, sewa tanah tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah.
Sistem tanam paksa telah memberatkan rakyat Indonesia pada masa itu, terutama para petani. Namun ada dampak positif yang dapat diambil, yaitu para petani Indonesia dapat mengenal jenis-jenis tanaman yang dapat diekspor dan laku di pasaran. Juga mengetahui teknik penanaman yang efektif terhadap jenis tanaman tersebut. Mungkin sekian, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.